Lalu bagaimana dari segi tantangannya? Tantangan apa yang mungkin sudah dipersiapkan oleh perusahaan? Saya pikir tadi Mbak Anaka juga sudah sampaikan ya, situasi sekarang ini mungkin juga dari beberapa few years terakhir, fluktuasinya juga cukup tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi kalau kita membuat prediksi itu, cycles yang tahun sebelumnya itu belum tentu terjadi lagi di sini. Itu satu menurut saya. Tentu kita juga tahu tadi ada geopolitik yang sedang membara lah ya kasarnya ya, membuat banyak perekonomian negara itu juga harus merevisi banyak hal. Saya pikir dua hal itu. Namun saya dan perusahaan melihat bahwa Indonesia itu cukup besar dan luas. Jadi Bluebird karena operasionalnya masih full di Indonesia, saya sih cukup optimis ya bahwa di tahun ini juga tetap akan baik sih. Jadi kalau apa yang mesti di watch out, saya pikir kita di Bluebird fokus di dua hal. Satu, bagaimana kita stay relevan dengan customer, jadi mengembangkan juga teknologi, layanan-layanan untuk semua kebutuhan mobility-nya. Mau di dalam kota, mau personal, mau bisnis, corporate, use, mau antar kota, dan lain-lain. Dan itu kita integrasikan. Nah ini yang terus kita perbaiki agar semakin relevan dan memudahkan aksesnya. Yang kedua adalah konsistensi di pelayanan, karena Bluebird sejak awal memang selalu mengedepankan adalah mengenai service quality. Jadi dari situ kedua hal itulah yang kita akan fokuskan sehingga bukan hanya konsisten tetapi tetap relates terhadap layanan yang memang dibutuhkan masyarakat dengan kualitas yang juga lebih konsisten baik. Baik, artinya digitalisasi ini akan tetap menjadi fokus hingga akhir 2025 ini begitu. Bapak melihat tantangannya sebesar apa di dunia digital ini? Apalagi kita tahu kan Bluebird sudah punya app sendiri begitu. Bagaimana untuk tetap meningkatkan kualitas dan juga memastikan kelancaran dari aplikasi tersebut? Ya kita di Bluebird ini, My Bluebird memang tumbuh paling besar. Tadi saya juga sempat sampaikan 47% growth year on year. Ini juga tidak lepas karena kita mendengarkan masukan dari customer. Jadi jenis layanannya apa, cara mendapatkan aksesnya seperti apa, user interface, user experience dan lain-lain. Kita juga melihat pertumbuhan dari customer loyalty karena kita juga punya program loyalty program. Di situ juga kita melihat pertumbuhan dari setiap levelnya setiap tahun juga semakin baik. Nah, memang untuk semua itu dibutuhkan konsistensi tim. Kebetulan kita juga build-nya in-house. Jadi ini dibuatan di kantor mampang kita. Jadi ada 2 lantai yang memang mengerjakan IT. Salah satunya tentu bagian terbesar adalah fokus di My Bluebird platform itu. Dan semakin banyak pertumbuhan di sana, semakin besar juga tuntutan untuk perbaikan-perbaikan sih di situ. Pengembangannya juga ya, layanan di platform My Bluebird. Baik, di sektor transportasi sendiri Bapak melihat seperti apa arah kompetisi di dalam negeri ke depannya? Kalau melihat kompetisi, saya pikir kan selalu ada ya. Dari sisi layanan pasti ada, dari sisi harga juga pasti ada. Di Bluebird kita akan selalu membalance bagaimana harga dan tarif itu sesuai dengan layanan yang kita berikan. Jadi kuncinya tetap kembali lagi buat Bluebird adalah bagaimana layanan Bluebird bisa lebih baik konsisten. Bisa konsisten lebih baik dibandingkan yang lain. Dan itu yang menjadi ukuran juga di KPI-nya manajemen ya. Dan itu kita monitor feedback dari semua customer maupun pengguna jalan. Bagaimana kita dipersepsikan memberikan layanan dan berada di tengah-tengah masyarakat. Baik, kalau melihat secara industri transportasi sendiri, apakah kemajuan yang ada saat ini sudah sesuai dengan harapan dari Bluebird atau menurut Bapak ada regulasi atau mungkin relaksasi yang bisa membuat industri ini bertumbuh lebih cepat? Kalau regulasi saya pikir udah banyak, malah justru semenjak 10 tahun terakhir banyak regulasi-regulasi yang justru direlaksasi gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang sangat menonjol, contoh sistem petarifan, sistem menggunakan taksimeter untuk yang taksi ya, itu juga banyak relaksasi. Jadi arah sih sudah cukup baik karena gimana pun juga yang namanya angkutan umum ini kan
masih menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan kontrol ya. Jadi kita juga sebagai pelaku usaha mengerti dan akan comply terhadap aturan-aturan yang memang mengedepankan keselamatan dan kenyamanan sih sebagai standar. Saya pikir itu sudah dilakukan pemerintah dan kami apresiasi juga progresnya. Mudah-mudahan ini akan terus, tentu bukan sesuatu yang berhenti, tetapi kami cukup aktif tentunya memberikan masukan ke Organda bagaimana regulasi-regulasi yang bisa direlaksasi di berbagai jenis divisi, bukan hanya taksi, tetapi juga bisa ada angkutan antar kota dan sebagainya yang di darat ya. Baik, dan kita tidak hanya bicara transportasi, tetapi juga logistik dalam hal ini begitu. Apakah menurut Bapak dibutuhkan insentif terkait dengan pertumbuhan sektor ini? Kalau logistik itu sebenarnya lebih unregulated ya dari sisi insentif kendaraan angkutan barang umum itu juga sudah ada sebenarnya insentifnya. Namun di luar itu memang lebih tidak terregulasikan, jadi lebih free market lah ya. Saya pikir itu sudah berkembang cukup baik. Hanya memang mungkin kalau di angkutan barang itu yang belum berjalankan saat ini kan belum luas ya. Baru sebagian kecil dari kalau berbicara keseluruhan logistik. Jadi mungkin saya yang belum berlakukan kan sekarang courier service, lalu mid miles, distribusi gitu ya. Itu baru sebagian kecil dari logistik dan itu saya pikir regulasinya cukup mendukung juga sih. Baik, apakah ada rencana untuk mungkin akan berekspansi di lini bisnis tersebut? Iya, itu memang salah satu lini bisnis baru yang masih baru ya. Kita mulai di tahun 2020 pada saat pandemik, taksi karena nggak ada penumpang kita convert jadi nganter-nganter barang. Dan itu juga kita lihat menjadi satu segmen khusus yang kami tumbuh kembangkan juga. Namun kami melihat dari segmen non-taksi yang kami akan fokuskan juga di bis. Baik bis pariwisata, bis antar kota, maupun juga bis di dalam kota ya. Itu juga segmen yang kita tumbuh kembangkan. Lalu ketiga, fokus bisnis kita juga di divisi non-taksi adalah corporate solutions. Karena di corporate solutions itu kira-kira hampir 25-30% kontribusi di Bluebird. Baik di lintas divisi ya, karena kan corporate solution kita basically it's a platform untuk menggunakan semua jenis layanan kita terhadap kebutuhan mobilitas suatu korporat. Itu yang pertama. Kedua, retail pun juga kita akan terus fokuskan untuk memperbaiki kecepatan layanan, standarisasi, perluasan layanan, baik di kota yang kita sudah beroperasi maupun di kota yang mungkin tahun ini juga kita akan tambah beberapa kota operasional lagi untuk Bluebird, taksi maupun yang non-taksinya juga.